Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya I Gusti Ayu Sri Wahyuni Novianti, SFT FTR MFIS, dosen di program studi fisioterapi, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Bali Internasional. Bidang ilmu saya adalah fisioterapi, khususnya pada fisioterapi anak. Selama menjadi dosen di program studi fisioterapi, saya telah mengampu berbagai mata kuliah yang berkaitan dengan bidang ilmu saya. Adapun mata kuliah yang pernah saya ampu diantaranya fisioterapi tumbuh kembang, manajemen fisioterapi pediatri, anatomi, neuroscience, manajemen fisioterapi neuromuskular. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya lakukan dalam mata kuliah fisioterapi tumbuh kembang. Tetapi sebelum itu, saya akan memaparkan mengenai deskripsi singkat dari mata kuliah fisioterapi tumbuh kembang. Mata kuliah fisioterapi tumbuh kembang ini mempunyai bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini berlangsung pada semester 6 di program studi fisioterapi dan merupakan mata kuliah wajib. Mata kuliah fisioterapi tumbuh kembang membahas secara komprehensif konsep pertumbuhan dan perkembangan anak sejak usia dini, di mana itu meliputi aspek fisik, motorik, kognitif, sosial, emosional, dan bahasa. Selain itu, mata kuliah ini juga mencakup deteksi dini terhadap penyimpangan ataupun keterlambatan tumbuh kembang, gangguan fungsi dan gerak anak, teknik asesmen dan pemeriksaan, dan serta intervensi berupa stimulasi yang tepat untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah fisioterapi tumbuh kembang ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar tumbuh kembang anak yang mencakup perkembangan motorik, kognitif, perkembangan sosial, dan bahasa. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi perkembangan normal dan abnormal pada anak berdasarkan tahapan usia anak atau milestone tumbuh kembang anak. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami prinsip dan prosedur asesmen serta melakukan asesmen stimulasi pada tumbuh kembang anak secara tepat sesuai tahap usia dan indikator perkembangannya. Topik-topik bahasan pada mata kuliah fisioterapi tumbuh kembang dirancang ke dalam 14 kali pertemuan yang terdiri dari pertama, konsep dasar tumbuh kembang, perkembangan kognitif, perkembangan sosial dan bahasa, perkembangan motorik yang terdiri dari gross motor dan fine motor, refleks primitif dan sistem integrasi, proses tumbuh kembang normal abnormal pada masa pranatal, proses tumbuh kembang normal abnormal masa postnatal, gangguan penyakit pada anak yang berhubungan dengan gerak dan fungsi tubuh. Kemudian yang kesembilan, instrumentasi dan pengukuran tumbuh kembang anak yang pertama, instrumentasi dan pengukuran tumbuh kembang anak yang kedua, stimulasi tumbuh kembang anak yang pertama, stimulasi tumbuh kembang anak yang kedua, kemudian ada baby gym dan juga baby massage. Itulah deskripsi singkat tentang mata kuliah fisioterapi tumbuh kembang. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai teknik pembelajaran saya pada mata kuliah fisioterapi tumbuh kembang. Adapun teknik pembelajaran yang saya gunakan adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode pertama yaitu delivery. Delivery artinya bagaimana saya menyampaikan materi dengan baik kepada mahasiswa. Strategi yang saya gunakan untuk menyampaikan materi yaitu dengan ceramah interaktif dan diskusi kasus. Pada ceramah interaktif, sumber pengajaran yang saya ambil dari jurnal-jurnal yang terkait dan buku pediatrik physical therapy. Selain dengan ceramah interaktif, saya juga memberikan diskusi kasus di mana tujuannya mengajarkan mahasiswa untuk mampu menganalisis tumbuh kembang anak serta memberikan penanganan dini terhadap permasalahan anak. Untuk diskusi kasus, saya berikan ke mahasiswa setelah saya selesai memaparkan materi, di mana dalam diskusi kasus ini
mahasiswa diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mengemukakan pendapatnya atau hasil analisisnya terhadap kasus yang saya berikan. Kemudian, di akhir saya akan memberikan feedback terhadap pendapat mahasiswa tersebut. Pada saat praktikum, biasanya saya memberikan contoh terlebih dahulu. Setelah itu, mahasiswa akan mencoba mempraktekannya. Yang kedua adalah teknik pembelajaran interaksi. Interaksi merupakan bagaimana interaksi antara dosen dengan mahasiswa selama proses perkuliahan, baik itu teori maupun saat praktikum. Pada proses ini saya melakukan pengajaran secara luring atau offline, di mana mahasiswa bebas untuk bertanya selama proses perkuliahan apabila mereka kurang memahami materi yang disampaikan. Perkuliahan offline dilakukan di ruang kelas sesuai dengan jadwal perkuliahan yang sudah ditentukan dan dibagikan ke mahasiswa. Kemudian untuk praktikumnya dilaksanakan di laboratorium fisioterapi. Teknik pengajaran yang terakhir yaitu asesmen atau penilaian. Pada pertemuan pertama, sebelum masuk ke materi, biasanya saya memberikan kontrak perkuliahan yang berisi rencana pembelajaran semester, tata tertib, serta cara penilaian yang saya lakukan. Komponen penilaian yang saya gunakan untuk memberikan nilai pada mahasiswa terdiri dari kehadiran, keaktifan, kuis dan tugas, praktikum, UTS, dan UAS dengan bobot penilaian yang berbeda-beda. Adapun bobot dari masing-masing komponen yaitu kehadiran 10%, keaktifan 10%, kuis dan tugas 25%, praktikum 15%, UTS dan UAS masing-masing 20%. Baik, itu tadi merupakan pemaparan saya mengenai metode DIA yang saya terapkan dalam proses perkuliahan. Berikut ini akan ada cuplikan tayangan cara saya mengajar, baik teori dan juga praktikum pada fisioterapi tumbuh kembang. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai baby massage ya. Jadi ini adalah materi kita yang terakhir begitu ya. Sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai stimulasi, kemudian juga apa itu tumbuh kembang ya, kemudian juga stimulasi lainnya gitu ya. Dan sekarang yang terakhir yaitu adalah ya pertemuan kita mengenai tumbuh kembang anak ya. Jadi materi adalah tumbuh kembang optimal dan intervensi dininya gitu ya. Salah satu intervensi dini agar anak itu kira-kira apa yang adik-adik ketahui tentang tumbuh kembang? Yang bisa menjelaskan? Ya, silakan ya Nena. Baik, untuk tumbuh kembang sendiri yang saya ingat itu di mana pertumbuhan terkait dengan pertambahan panjang ukuran terkait dengan panjang badan, kemudian tinggi badan ataupun berat badan. Kemudian untuk perkembangan itu dalam proses pematangan dari seluruh organ, di mana di sini perkembangan itu bisa meliputi perkembangan sekunder ataupun primer. Ya, sedangkan kalau perkembangan itu bisa saja perkembangan dari otak kayak gitu ya. Itu adalah tumbuh kembang tadi ya. Kemarin kita juga sudah belajar mengenai deteksi dini ya. Jadi deteksi dini ini DDST, benar ya, DDST atau Denver ya. Kemarin juga kita sudah mencoba gitu ya bagaimana mengukur DDST. Jadi dalam piramid of learning di sini ini adalah bagian dari mana kita untuk intervensinya begitu ya, patokan intervensi kita ini yang mana dulu kita. Jadi di piramid of learning di sini ada yang namanya sensory system ya, kemudian ada sensomotor system ya. Ada berapa sensory system di sini? Ada 7 ya, ada 7. Ada taktil, ada vestibular, ada proprioceptif, ada olfaktori, visual, dan auditory dan gustatori. Ada yang bisa menjelaskan untuk yang sensory system? Sensory system itu sendiri itu kan ada 7 kategori. Yang pertama itu ada olfaktori, itu dimana orang anak itu bisa belajar mengenal indera dia yang penciuman. Habis itu untuk yang kedua itu ada visual, itu untuk mengenal indera penglihatannya. Lalu yang ketiga itu auditory, dan pasti pendengaran. Lalu yang
keempat itu gustatory itu kayak dia tuh udah bisa kemampuan untuk kayak menelan ngomongnya atau yang berhubungan dengan mulutnya. Habis itu yang kelima itu ada taktil, itu sentuhan atau indera perabaannya. Lalu ada vestibular itu keseimbangan dan juga proprioseptif itu dia seorang anak itu udah mulai bisa mengontrol kegerakannya dia. Ya, itu tadi ya. Kan ke intervensi dini ya. Jadi intervensi dini itu ada stimulasi gitu ya. Jadi apa itu stimulasi ya? Stimulasi itu rangsangan gitu ya. Rangsangan yang dilakukan sejak bayi baru lahir. Apa itu baby massage ya? Jadi baby massage itu digunakan gitu pada bayi dengan menggunakan teknik manipulasi gitu jaringan lunak untuk meningkatkan pertumbuhan dan juga perkembangan anak begitu ya. Jadi ada tekanan neuromotor development ya. Jadi di sini adalah untuk akan proprioseptif anak itu meningkat gitu ya. Jadi dengan baby massage diharapkan juga kualitas tidur anak menjadi lebih baik ya. Kemudian juga ada bonding ya antara ibu dan juga anaknya. Izin menjawab Ibu, kenapa bayi tidak dalam keadaan lapar? Jika bayi itu dalam keadaan lapar, dia nanti bisa nangis dan rewel. Jadi dipastikan sejam sebelum dia makan itu sudah selesai massage. Ya. Untuk dan lain sebagainya kan dia cuma bisa nangis ya gitu ya. Jadi pada saat kasih jarak itu antara 1 jaman lah, 1 sampai 2 jam gitu. Kenapa juga gitu? Kalau dia ada full demam, diare dan kejang-kejang, ini nanti berkaitan dengan yang pertama ya, saat yang pertama. Kemudian juga ini pijatan kaki lagi ya, pada telapak kakinya ya. Kemudian di sini pada bagian ini pada saat nanti yang kedua ini berikan dia seperti pendinginan gitu ya, gerakannya seperti baby gym gitu ya. Jadi di sini ada gerakan kaki ya, kaki menyilang. Kemudian di sini juga ada I love you ya. Dulu untuk materi baby massage-nya ya, Agus. Izin bertanya Bu, tadi di stimulasi Ibu mengatakan, Ibu bilang bisa memberikan rangsangan pada saat di dalam kandungan. Itu gimana cara memberikan rangsangan sedangkan bayinya itu masih di dalam kandungannya Bu? Oke ya. Suaminya yang memberikan massage dipegang kan? Seperti itu. Kemudian juga bisa diajak ngobrol dalam kandungan ya. Jadi nanti bisa ditanyakan ke ibunya masing-masing. Gimana terus? Baik Bu, terima kasih. Ya, 6 bulan bersama ibunya datang ke fisioterapi. Dia mengeluh sering terbangun pada malam hari, tidur siang sangat singkat, tampak rewel dan gelisah. Kemudian ibu bayi juga mengeluh anaknya belum mampu untuk mengangkat kepalanya. Ya, jadi kita akan diskusi ya mengenai satu kasus ini ya. Seorang anak laki-laki ya bernama Bayu, usianya adalah 6 bulan. Ya, 6 bulan bersama ibunya datang ke fisioterapi. Dia mengeluh sering terbangun pada malam hari, tidur siang sangat singkat, tampak rewel dan gelisah. Kemudian ibu bayi juga mengeluh anaknya belum mampu untuk mengangkat kepalanya. Oke, silahkan Desmi. Kalau menurut saya yang bisa kita kasih itu yang pertama itu biar bisa dia ngangkat kepalanya itu dikasih stimulasi di bagian belakang lehernya di posisi tengkorak. Terus Habis itu selain dikasih stimulasi di belakang lehernya itu bisa juga dikasih baby massage kayak penjelasannya tadi biar bisa tidurnya itu lebih nyenyak. oke ya. Ada lagi mungkin yang berpendek pendapat? Oke, belum ya. Izin menambahkan jawaban dari sini Bu terkait dengan untuk stimulasi agar ada kemampuan kepala itu selain diberikan stimulasi di belakang leher juga kita bisa memberikan stimulasi berupa mainan. Jadi untuk mainnya kita letakkan di depan anak lalu arahkan mainnya ke atas agar nanti lehernya juga ikut menengok ke mainan tersebut. Oke ya, tadi dari 2 jawaban itu sudah benar ya, sudah tepat ya. Jadi kita lihat dulu di sini ya, ada kata kuncinya ya. Jadi dia sering terbangun dan gelisah. Habis itu juga dia tidur siangnya singkat, otomatis apa? Kualitas tidurnya buruk gitu ya, kurang. Berarti kita bisa memberikan tadi massage ya berdasarkan tadi manfaatnya.
bisa memberikan stimulasi yang tadi sudah disampaikan ya, duduk tengkurap gitu ya, kemudian nanti anaknya itu akan mencoba mengangkat kepala karena dalam posisi anti gravitasi gitu ya. Tadi juga disampaikan sama Kuliah itu bisa menggunakan mainan gitu ya, jadi biar anaknya juga mau mencoba mengangkat kepalanya, gunakan mainannya, habis itu kita minta dia lihat ke atas gitu ya, jadi sehingga nanti dia mau mencoba untuk mengangkat kepalanya dan terstimulasi gitu ya. Baik, itu untuk kasusnya ya. Kira-kira ada yang ditanyain lagi sebelum kita ke lab untuk praktikum? Cukup. Oke, kalau cukup kita siap-siap untuk mau ke lab gitu ya. Baik, silakan adik-adik. Baik adik-adik, kita lanjutkan ke praktikum ya. Praktikum baby massage ya. Jadi untuk praktikum sama seperti sebelum-sebelumnya, saya akan contohkan terlebih dahulu. Nanti adik-adik yang coba praktekkan gitu ya. Oke, baik, kita lihat dulu yang pertama tadi ya. Pijatan apa yang pertama? Pijatan kaki. Ya, jadi untuk ini meremas itu kelihatan tidak Dede? Ya, jadi meremas itu kita kakinya ya. Jadi tangan satu megang di bagian bawah ya, yang satu pegang di bagian atas ya, atau di hipnya gitu ya. Kemudian kita lakukan meremas dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah ya. Nah, ini kalian lakukan, penekanannya sesuaikan ya, disesuaikan gitu. Kemudian yang kedua ya sama juga, tapi ini lebih tekanannya lebih keras ya, ditekannya. Ibu jarinya ada di depan, ya. Kaki kita bawa dari mana itu? Ada dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas, kemudian kita dari bawah ke atas, balik lagi, bawah ke atas, balik lagi, bawah ke atas ya. Kemudian per sisinya ya, kecil-kecil ya, dari atas ke bawah, kemudian kita melingkar ya di telapak kaki ya, melingkar 1, 2, juga melingkarnya kecil-kecil ya, kecil-kecil melingkar gitu. Oke, dari jempol ya, kemudian kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Itu juga sama dengan yang di kaki sebelahnya ya. Jadi sebelah juga dari meremas ya, meremas, kemudian juga dari telapak kakinya ya, dari atas ke dari bawah ke atas ya, atas ke bawah, meremas ya, meremas, kemudian juga dari telapak kakinya ya, dari atas ke dari bawah ke atas ya, atas ke bawah. Oke, untuk di mata kakinya kita pakai gerakan yang melingkar ya. Oke, di sini gerakannya melingkar di kedua mata kaki ya, dalam dan di luar ya. Oke, ini gerakannya melingkar. Yang terakhir ya, digulung, menggulung ya, di kakinya ya, menggulung. Oke, kemudian baru diberikan gerakan terakhir ya, dibawa ke atas kakinya ya. Oke, ini ya, ini ya gerakannya ya. Oke, terus ada lagi yang satu, apa lagi tadi namanya? Apa? Matahari. Oke, kalau matahari berarti dia lingkaran penuh ya. Ini kita gituin ya. Matahari lingkaran penuh, setengah lingkaran itu bulan ya, bulan. Oke, kirinya ini ya, ini dulu ya, apa namanya, kupu-kupu gitu ya. Kemudian ada burung kayak gitu ya. Jadi yang pertama ya, ada di sternum ya, kemudian kita bawa dia ke luar gitu. Ini gerakannya ya. Oke, keluar, kemudian dari sini ke atas, dari ke samping ke bawah, samping, bawah, atas. Oke, kita coba ya, samping, bawah, atas. Oke, lagi samping, bawah. Oke, nah ini yang beda ya, dari bawah bawa ke atas, terus dibawa ke samping. Oke, atas, samping, atas,
atas, samping. Jantung besar. 1, 2. 1, 2. Oke? Ya, 1, 2. Itu untuk yang jantung besar ya. Kemudian sama ya jantung kecil dia. Ya. Jantung kecil kayak gitu. Kemudian kita ke samping, berikan ke area penekanan sampingnya. Ya. Dari atas, bawa ke samping. Oke. Kemudian dari atas ke bawah, ibu jari ada di depan ya. Oke, massage. Terus perasan ya. Kemudian kita berikan ke jarinya. Ke telapak tangan dulu ya. Telapak tangan dulu sama juga kayak tadi telapak kaki ya. Bawa ke atas, bawah ya. Atas ke bawah, atas ke bawah. Baru yang gerakan kecil. Ya, bulat-bulat kecil ya, lingkaran kecil. Ya. Setelah itu baru ke jari-jari ya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Ke telapak tangan dulu ya, telapak tangan dulu sama juga kayak tadi telapak kaki ya. Bawa ke atas, bawah ya, atas ke bawah, atas ke bawah. Baru yang gerakan kecil ya, bulat-bulat kecil ya, lingkaran kecil ya. Setelah itu baru ke jari-jari ya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking ya. Dilakukan stretching bahwa ini sudah selesai pada tangan. Oke. Kemudian kayak mengusap, kayak cuci muka ya. Muka ya. Kemudian pada area dibuka di ini ya, alis atas. 1, 2. Dari hidung bawa ke bawah. Kemudian berikutnya itu dari bawah hidung ya, bawah hidung bawa ke bawah ya. Telinga ya. Tarik ini. Ya. Oke. Itu untuk kemudian sampai ke dari bawah telinga ke area atas. Ulang ya, menyetrika ke samping, habis itu ke sini ya. Samping ke sini ya. Samping sini ke sini ya. Samping ini ke sini. Kemudian yang terakhir itu dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Tarik. Kayak mengambil kulitnya sedikit ya. Tapi nggak terlalu keras. Oke. Baik, silahkan kalian praktekkan dulu ya. Yuk.
kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya tentang baby massage tadi, tentang praktikumnya? Oke, silakan Agnes. Oke, untuk baby massage ini biasanya kita lakukan itu bisa setiap hari begitu ya, bisa setiap hari dan selama 15 sampai 20 menit begitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Oke, kalau cukup kita akan akhiri untuk perkuliahan hari ini. Cuman seperti biasa akan ada tugas gitu ya. Jadi nanti tugas kalian itu adalah membuat video massage ya. Jadi masing-masing kelompok nanti kalian bagi menjadi 6 kelompok begitu ya. Jadi masing-masing kelompok misalkan massage-nya yang tangan, kemudian kelompok kedua yang kaki dan berikutnya ya. Jadi nanti kalian buat video kemudian dikumpulkan pada link yang sudah biasa saya berikan untuk mengumpulkan tugas ya. Baik, ada yang mau bertanya untuk tugas? Oke, kalau cukup saya sudahi perkuliahannya. Selamat siang, terima kasih ya. Demikian pemaparan dan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah fisioterapi tumbuh kembang. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua.